Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Andrew kali ini mau membawakan 5 kelebihan trading forex dibandingkan dengan trading saham ya. Nah, pada dasarnya kedua instrumen ini sebenarnya sama-sama bagus ya, baik teman-teman yang trading forex maupun trading saham itu sebenarnya sama ya, sama dalam arti kata kita melakukan aktivitas jual dan beli ya. Nah, cuma karena Andrew kan memang spesialisasinya di forex ya. Jadi Andrew akan jelaskan kelebihan atau keunggulan lah apabila kita trading forex dibandingkan dengan trading saham. Tetapi bukan berarti saham itu jelek ya, bukan ya, sama sekali Andrew nggak bermaksud bilang saham itu jelek. Mungkin supaya adil nanti di kesempatan selanjutnya Andrew akan buatkan kelebihan trading saham dibanding trading forex ya. Cuma video kali ini Andrew bawainnya kelebihan trading forex dibandingkan dengan trading saham dulu ya. Nah, jadi trading forex itu alias mata uang asing memang belakangan ini menjadi salah satu peluang bisnis yang banyak diambil ya. Ditambah lagi kan trading forex banyak disebut di berbagai media, baik itu media digital maupun media cetak ya. Nah, jadi selain trading forex, yang banyak diminati lainnya adalah trading saham. Namun di antara keduanya trading forex banyak yang bilang lebih menguntungkan dibandingkan trading saham. Meskipun sama-sama jenis investasi high risk dan high return ya. Nah, ini high risk dan high return ya. Jadi ada banyak kelebihan yang ditawarkan oleh trading forex dibandingkan trading jenis lainnya termasuk saham. Nah, tentunya ini kemajuan teknologi juga turut berpengaruh ya. Kemajuan teknologi, oke. Nah, jadi Andrew langsung bahas saja yang pertama ya, kelebihannya, oke. Yang pertama adalah modal lebih kecil ya. Sebenarnya kalau ngomongin modal ini Andrew bisa katakan ini sangat-sangat relatif ya. Uang atau modal selalu menjadi faktor utama dalam menentukan sesuatu investasi. Itu pun saat memutuskan untuk trading ya. Jadi modal yang digunakan untuk trading forex konon lebih sedikit dibandingkan dengan trading saham. Nah, bahkan sekarang ini sudah banyak broker yang menawarkan modal hanya dengan $1 saja ya. Hanya dengan $1. Nah, ya. Tentunya ini bukan broker lokal ya, bukan ya. Oke, bukan lokal ya. Setahu Anda kalau lokal ya itu minimal modal $200 ya. Nah, karena ini videonya bukan di endorse, jadi Andrew nggak sebutin nama brokernya ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu silakan telegram Andrew aja di 081599108880 ya. Jadi Andrew punya broker yang dia legal dan resmi di Indonesia, cuma modal $200 sudah bisa trading, sudah bisa buka akun ya. Nah, keuntungannya bisa 100 bahkan 1000 kali lipat. Nah, sementara buat teman-teman yang ingin trading saham memerlukan modal yang relatif cukup besar ya. Nah, selain itu dalam hal komisi untuk broker trading forex juga tidak mengenakan biaya tambahan ya. Jadi untuk komisi ya
itu di forex itu bisa free. Nah, ya. Tapi sekali lagi ini broker luar ya. Kalau broker luar pasti ada fee-nya. Kalau broker lokal pasti ada fee-nya ya. Nah, buat teman-teman yang mau pakai broker yang nggak kena fee, hubungin Andrew aja, nanti Andrew kasih tahu. Andrew nggak kasih tahu di ruang publik seperti ini ya. Nah, biasanya mereka mengambil keuntungan dari yang namanya spread. Nah, kan ada yang nanya nih, Pak, kalau seandainya broker tidak mengenakan fee, untungnya dari mana? Nah, ada yang namanya spread. Spread itu adalah selisih jual dan selisih harga beli. Ya, jadi ini adalah salah satu keuntungan kenapa broker bisa memberikan free com ya, atau tidak ada komisi, itu bisa saja. Jadi itu ada selisih jual, ada selisih kurs ya antara jual dan beli. Jadi ibaratnya kalau teman-teman ke bank gitu ya, pasti kalau kita mau beli dolar pasti ada harga jual dan harga beli. Nah, itu salah satu yang menjadi keuntungan dari broker tersebut ya. Nah, sementara kalau untuk di broker di saham biasanya akan memotong komisi antara 0,1 sampai 0,3% setiap transaksi, baik itu jual maupun beli. Ya, jadi untuk di saham itu komisinya ya 0,1 sampai 0,3% ya. Nah, jadi ini ya. Nah, pemilihan broker pun sebisa mungkin pilih broker yang sudah diregulasi oleh Bapepti ya. Nah, tentunya kalau sudah diregulasi Bapepti pasti ada yang namanya fee ya. Pasti ada yang namanya fee ya. Nah, tidak ada broker yang di bawah Bapepti tidak ada fee, itu nggak ada. Jadi teman-teman jangan capek-capek nanya Andrew, Pak, saya mau pakai broker yang di bawah Bapepti tapi fee-nya tidak ada ya, atau no commission. Itu sama sekali nggak ada ya. Jadi semua broker Bapepti pasti ada fee ya, itu pasti. Oke, jadi jangan capek-capek nanya ya, Pak, saya mau trading nggak ada fee tapi brokernya Bapepti. Ya nggak ada ya kan. Nah, keuntungan yang kedua yang itu mau jelaskan adalah pasar forex itu bukanya 24 jam ya. Buka 24 jam non-stop ya, tentunya di luar Sabtu Minggu ya. Jadi buat teman-teman yang memiliki aktivitasnya banyak, pasar trading forex ini cukup memudahkan ya, karena bukanya 24 jam penuh selama 5 hari kerja. Sabtu Minggu libur ya. Nah, perdagangan 24 jam ini juga sudah standar di seluruh dunia, mengikuti bagaimana regulasi forex di dunia ya. Nah, jadi kapan saja teman-teman punya waktu untuk melakukan trading, bisa saja menghubungi customer service atau konsultannya ya. Nah, sementara untuk trading saham memiliki waktu yang bisa dibilang kurang fleksibel ya. Karena saham itu biasanya buka pada jam-jam kantor. Nah, mulai dari jam 8 jam 8 pagi ya sampai sore. Ya, ini office hour. Nah, sementara kalau buat teman-teman yang lagi kerja, tentunya akan akan bentrok ya. Kerja juga tapi mesti trading juga gitu kan. Tapi kalau di forex ya kita bisa aja trading setelah di luar jam kerja gitu ya. Nah, tentu saja ini cukup merepotkan bagi para pekerja kantoran yang ingin trading saham karena waktunya akan tabrakan, tadi yang sudah bilang ya. Yang ketiga adalah ya, keunggulannya adalah likuiditas. Likuiditas yang sangat-sangat tinggi. Nah, ini ya. Jadi maksudnya likuiditas itu apa? Nah, kelebihan yang lain yang teman-teman jika trading forex adalah likuiditasnya yang sangat-sangat tinggi. Artinya teman-teman bisa saja sewaktu-waktu untuk mencairkan dana. Ya, cairkan dana. Kalau di saham kayaknya T plus berapa gitu ya, T plus 3 atau T plus 1 ya.
Nah, artinya apa? Artinya kita bisa saja sewaktu-waktu mencairkan dana untuk transaksi sewaktu-waktu. Hampir setiap hari dana perputaran di pasar forex bisa mencapai angka triliunan dolar, ya. Per hari. Oke. Dan itu bisa digunakan untuk transaksi. Sementara saham, dana yang mengalir ke bursa perlu dibagikan ke ratusan bahkan jutaan saham setiap harinya. Jadi likuiditas di saham itu tidak sefleksibel forex atau falas, ya. Jadi kan kalau saham itu kalau kita mau jual harus ada orang yang mau beli gitu ya. Ada istilah antri gitu ya. Nah, tapi kalau di forex enggak, kapanpun teman-teman jual, saat itu juga pasti ada yang beli. Ya, itu yang disebut dengan likuiditasnya sangat-sangat tinggi, ya. Selanjutnya juga yang Andrew rasakan apabila Andrew ingin belajar saham ya. Jadi yang keempat Andrew tulis dulu ya. Nah, kalau yang keempat ini adalah kalau di forex kita bisa melakukan demo account. Nah, ibaratnya trial gitu ya. Oke. Nah, untuk bisa mendapatkan trader yang lebih banyak lagi, broker forex ini berlomba-lomba untuk memberi kesan terpercaya. Nah, maka dari itulah sekarang ini tidak sedikit platform trading forex yang menyediakan demo account atau trial account dengan modal yang ibaratnya virtual gitu ya. Nah, jadi ini tentu saja sangat bermanfaat bagi trader pemula, bisa simulasi sebelum melakukan transaksi dengan modal yang sebenarnya. Nah, kalau di saham nih nggak ada ya. Andrew terus terang juga pengen belajar saham, tapi susah ya untuk aksesnya gitu ya. Nah, jadi untuk trial account ini itu kenapa penting? Karena kita bisa belajar ya. Jadi kalau kita demo account kita bisa belajar ya. Belajar ya tentang fungsi-fungsi atau fitur. Nah, tapi kalau di saham kita nggak bisa ya. Jadi ini kita buat latihan ya, buat trader supaya lebih jeli lagi dalam mengambil kesempatan di masa mendatang setelah benar-benar terjun. Dan ini memang sudah dibuktikan banyak trader yang mempelajarinya dari demo account. Nah, bahkan itu selalu sarankan buat teman-teman yang baru belajar forex harus belajar dari demo dulu, ya. Yang kelima adalah ya kerumitan. Ya, kalau trading forex itu tidak rumit, ya. Maksudnya apa? Tidak rumit, ya kan? Nah, jadi hal lain yang membuat banyak trader memiliki forex adalah tingkat kerumitannya yang rendah. Bayangkan saja, investasi saham ada 500 lebih perusahaan yang menawarkan sahamnya. Jadi emiten itu ada 500 lebih. Nah, buat pemula tentu ini membingungkan, mana yang harus saya beli, mana yang harus saya jual gitu kan, 500 pasar. Nah, ya. Jadi ini kan pasti kita memerlukan waktu yang banyak untuk melakukan investigasi satu persatu ya, supaya minim dari kerugian. Apalagi buat teman-teman yang masih pemula, tentunya akan banyak pula hal-hal lain yang perlu dipelajari gitu ya. Nah, tapi kalau kita trading forex ya tidak akan serumit dengan saham. Hanya ada beberapa jenis mata uang ya. Itu kalau major hanya ada 6 ya, 6 mata uang. GBP, Euro, Australian Dollar, Swiss franc, Yen, dan USD. Ya, itu major pair ya. Jadi sangat-sangat gampang sekali ya. Nah, tentunya karena jenis mata uang tidak terlalu banyak, maka kita memiliki banyak waktu untuk menganalisa ya faktor-faktor lainnya. Jadi itu ya keunggulannya. Nah, jadi demikian ya kelebihan trading forex dibandingkan dengan trading saham. Ya, tentu saja sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, buat teman-teman yang sudah berkecimpung lama dalam trading saham, tentu saja akan lebih menggiurkan saham dan sebaliknya. Maka dari itulah sebenarnya pilihan di tangan teman-teman lagi ya. Nah, Andrew juga mengajak buat teman-teman yang nonton video ini, mari kita berdiskusi ya
mungkin pengetahuan teman-teman di saham lebih tinggi daripada Andrew. Silakan ya, silakan tulis di kolom komentar atau mereplay lah ya, mereplay video ini yang menurut teman-teman poin-poin mana saja yang teman-teman setuju ya dari kelima poin di atas, dan poin-poin mana saja yang teman-teman tidak setuju ya, dan sebutkan alasannya. Jadi mari kita berdiskusi ya. Andrew kan sudah sampaikan ini keunggulan trading forex. Nah, silakan teman-teman yang merasa wah saya nggak setuju kalau dengan kata-katanya seperti ini, silakan teman-teman tulis komen di bawah. Mari kita berdiskusi supaya kita bisa memajukan dunia trading baik forex dan saham di Indonesia ya. Nah, buat teman-teman yang mau materi ini silakan ya, silakan donasi $10 saja. Andrew akan bagikan materinya dalam bentuk ebook ya ke email teman-teman. Tetapi buat yang mau gratis silakan like, comment, subscribe dan share ya, dan juga di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Nah, buat teman-teman yang mau t-shirt gratis silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung ya. Nah, apabila teman-teman mendapatkan hal baru, mendapatkan ilmu baru dari video ini, Andrew mohon teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan share supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam Profits!